Nama saya Ikhwan Haris. Saat ini saya sedang studi doktoral pada Fakultas Pendidikan atau Fakultas Erziehungswissenschaft Teknische Universität Dresden. Ini adalah kali kedua saya datang sini setelah menyelesaikan program master di fakultas yang sama. Adik-adik dan teman-teman pelajar di Indonesia, hari ini saya akan membagi hal, yaitu tema tentang kepemimpinan. Karena kepemimpinan adalah sesuatu hal yang penting, terutama dalam perkembangan yang ada saat ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama menyaksikan tema kepemimpinan ini. Baiklah, adik-adik pelajar di tanah air, kita mulai tema kepemimpinan atau leadership. Mengapa tema kepemimpinan? Karena tema kepemimpinan adalah tema yang selalu menarik, diperbincangkan, dan tak akan pernah habis dibahas. Tema kepemimpinan adalah tema yang akan selalu hidup dan digali pada setiap zaman dari generasi ke generasi. Tema kepemimpinan adalah juga tema yang sangat dinamis dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Konsep kepemimpinan lahir sebagai konsekuensi logis perilaku dan budaya manusia sebagai individu yang memiliki ketergantungan sosial atau son politikon dalam memenuhi berbagai kebutuhannya atau homo sapiens. Mari kita lihat di sini kepemimpinan ini dalam lingkup yang besar dan dalam lingkup yang kecil. Kita mulai dari lingkup yang besar. Di keluarga, umpamanya atau rumah tangga tentu ada yang memimpin. Ya, atau kepala keluarga, ya biasanya ayah atau bapak. Ya, kemudian naik ke yang lebih besar lagi yaitu lingkungan RT, RW atau kecamatan, pasti di sana ada yang memimpin ketua RT. Ya, berikutnya di kabupaten, kota, ada bupati, wali kota. Kemudian di tingkat provinsi tentu ada pemimpin gubernur, bahkan di tingkat negara ada presiden. Ini adalah gambaran bagaimana setiap organisasi, setiap kumpulan itu pasti ada pemimpin. Mari kita lihat di lingkungan kita. Di lingkungan kita, umpamanya lingkungan adik-adik di kelas, tentu ada ketua kelas yang dipilih yang memimpin kelasnya. Di tingkat lebih tinggi lagi ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, ada ketua OSIS. Di sekolah tentu ada kepala sekolah. Lebih jauh lagi di dinas pendidikan ada kepala dinas. Sampai ke Departemen Pendidikan Nasional ada menteri. Ya, jadi ini adalah kepemimpinan mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara tentang Ingarso Sung Tulodo. Yang artinya siapapun yang berada di depan harus mampu menjadi teladan yang baik. Ini sangat terkait dengan tema kepemimpinan. Baik, kita melihat terminologi kepemimpinan. Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin. Pemimpin adalah suatu peran dalam suatu sistem tertentu. Karenanya seorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Jadi kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Tetapi dia memiliki 3 unsur ini, keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh. Memimpin sendiri digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Mari kita lihat teori-teori kepemimpinan. Dalam literatur, dalam buku-buku bacaan, tentu banyak teori-teori kepemimpinan. Saya akan tampilkan sini 4 teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu trait teori atau teori pembawaan. Teori ini berkembang di tahun 1940-an dengan memusatkan karakteristik pribadi seorang pemimpin meliputi bakat-bakat pembawaan, ciri-ciri pemimpin, faktor fisik, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan berkomunikasi. Kemudian teori kedua yaitu behaviorist theories atau teori perilaku.
Teori ini lebih berfokus pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemimpin daripada memperhatikan atribut yang melekat pada diri seorang pemimpin. Situational theory atau teori situasional mendasarkan pemikirannya bahwa pembawaan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah berbeda-beda tergantung situasi yang dihadapi. Pendekatan ini menjadi tren di tahun 1950-an. Yang terakhir adalah teori jalan tujuan atau path goal theory. Menurut teori ini, nilai strategis dan efektivitas seorang pemimpin didasarkan pada kemampuannya dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi para anggota dengan penerapan reward and punishment atau pemberian hadiah atau pemberian hukuman. Teori-teori kepemimpinan lainnya adalah teori genetis atau teori keturunan yang berpendapat leader are born and not made. Ya, jadi pemimpin itu dilahirkan dan bakatnya sudah ada, bukannya dibuat. Ya, bahwa pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan sebagai pemimpin. Teori berikutnya adalah teori sosial yang menekankan bahwa leader are made and not born. Pemimpin itu dididik, bukannya kodrati atau bakat. Jadi setiap orang bisa memimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman. Teori ekologis. Teori ini beranggapan bahwa successful leader if they have a combination knowledge and talent. Ya, bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki pengetahuan dan bakat. Jadi teori ekologis ini adalah teori campuran antara genetis dan sosiologis. Unsur-unsur kepemimpinan. Dalam proses atau kegiatan kepemimpinan, pasti ada 3 unsur yang ada di dalamnya, yaitu human, manusia, facilities, sarana, atau goal, atau tujuan. Ya, manusia yaitu yang memimpin, yang dipimpin. Fasilitas atau sarana adalah teknik yang digunakan dalam menjalankan kepemimpinan. Sementara goal atau tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan kepemimpinan. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan strategis adalah kepemimpinan yang berprinsip pada 8 hal, yaitu prinsip belajar terus-menerus. Ya. Belajar terus-menerus, mereka membaca, berlatih, dan mendengarkan masukan. Prinsip berorientasi pada pelayanan. Mereka hidup sebagai suatu misi dan tidak hanya sebagai suatu karir. Prinsip berikutnya memancarkan energi positif. Seorang pemimpin, mereka optimis, positif, dan berpikiran jauh ke depan. Prinsip mempercayai orang lain. Mereka tidak bereaksi berlebihan pada perilaku negatif dan kritik atau kelemahan. Ya, jadi memberikan kepercayaan kepada orang lain. Hidup seimbang. Mereka memperhatikan keseimbangan jasmani dan rohani antara tradisional dan modern. Prinsip kepemimpinan berikutnya, melihat hidup sebagai petualang. Mereka menghargai hidup di luar kenyamanan, dalam artian bahwa seorang pemimpin harus melayani orang-orang yang dipimpin, bukan sebaliknya mereka yang dilayani. Prinsip sinergistik. Mereka memilih untuk memfokuskan diri pada kepentingan orang lain dan mampu membina energi-energi yang dimiliki organisasi atau orang yang dipimpinnya. Terakhir, melaksanakan pembaruan diri. Prinsip ini menekankan bahwa pemimpin harus memiliki karakter yang kuat, sehat, serta berdisiplin yang tinggi. Orientasi kepemimpinan. Ada 3 orientasi kepemimpinan yang dikenal dalam literatur, yaitu pertama,